Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Saya sekarang lagi berada di Santera, ya, kebun bunga, taman bunga yang ada di kota Batu Malang. Saya lagi di luar ini, ya, bikin konten, bikin tema yang ini saya peruntukkan buat kalian yang peminat, penyuka atau pelaku awal, ya, pemula dari spiritual. Jika Anda tertarik, yuk kita berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan. Makanya simak dan tonton video ini sampai tuntas. Oke, saya akan berbagi ilmu dan pengalaman tentang bagaimana sih seorang pelaku spiritual itu untuk menjalani kesehariannya aktivitas. Ada 5 prinsip sebenarnya, atau 5 syarat boleh. Ya, ini saya akan bagi sampai tuntas. Jika tidak dilaksanakan ini, ya cenderung menjadi lebih tidak sempurna, ya. Nah, pertama adalah saya namakan namanya peta limo atau tahan 5 hal. Pertama adalah betah luwih. Seorang spiritualis, seorang pelaku spiritual atau baru awal pelaku spiritual harus betul-betul betah luwih, tahan lapar. Gak mudah banyak makan, gak gampang mengisi perutnya dengan banyak makanan. Kalau orang banyak makan, apalagi dia berlebihan, serakah gitu, ya, itu biasanya nantinya dia akan menumpulkan pikiran dan hatinya. Jadi dia harus betul-betul menahan lapar, banyak menahan lapar. Apalagi di malam hari saat dia melakukan namanya ritual melek malam, itu akan menjadi ngantuk kalau dia banyak makan. Dan perbanyak puasa, ya terserah, puasa sunnah yang lainnya, ya, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, puasa yang lainnya boleh. Nah, ini yang pertama, syarat yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan pelaku spiritual di awal. Kedua adalah tadi betah melek. Lah, orang yang betah melek artinya dia tidak blaksek tidur, banyak tidurnya di setiap harinya, apalagi di malam hari, tidurnya sore hari, tidurnya lebih sore gitu, ya. Nah, bagaimana dia bisa menangkap aspirasi, ilham, ya, ide gagasan dari Tuhan yang itu terkadang kita dapat dari malam hari. Otomatis betah melek. Nah, betah melek ini bukan berarti nongkrong, ya, bukan berarti dia cangkruk di pos kamling atau nonton TV, ya. Itu enggak. Dia isi dengan hal yang berkaitan dengan untuk mengisi ilmu, ya, dengan membaca buku, berdiskusi agama, kontemplasi, wirid, dzikir, ya, semedi, tapa, merenung dan sebagainya. Itu betah melek. Sampai jam berapa terserah masing-masing, dilatih, ya. Kalaupun kondisi badan tidak enak, sakit, ya bolehlah kemudian ditunda. Jelas latihlah terus menerus itu, ya. Membangun kebiasaan ini butuh 21 hari. Semua hal kebiasaan baru dibangun dengan 21 hari. Ya, yang ketiga adalah betah silo. Nah, betah duduk bersila. Seorang pelaku awal spiritual harus tahu ini dan melakukan ini setiap hari, harus istiqomah, disiplin, ya. Saat kemudian dia harus duduk, dia harus banyak berzikir, wiritan, bersemedi, meditasi, ya, bertapa. Itu yang dia lakukan. Waktunya berapa lama itu terserah anjuran atau nasihat atau perintah dari gurunya. Jelas dia harus betah sila, betah duduk, ya, tahan. Kadang memang ini sepertinya membosankan, bayangkan bermenit-menit, ya, berhadapan dengan tembok. Ya, ini masih dilakukan oleh para pelaku spiritual. Dia harus istiqomah, harus disiplin, harus konsentrasi, khusyuk dan tumak nina. Hampir semua orang-orang hebat, para nabi, para rasul, para pertapa, para resi, para begawan, Kasiddhata Buddha Gautama, itu mereka melakukan laku bertapa, laku betah silo, ya, gitu. Itu yang terjadi. Nanti kemudian mereka, para tokoh-tokoh hebat itu, para nabi, rasul dan para pertapa mendapatkan inspirasi, ilham, wahyu itu dari proses dia bertapa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah betah meneng. Jadi banyak mendiamkan pikirannya, ya, dari segala bentuk ilusi pikiran buruk, pikiran yang tidak bermanfaat. Kemudian mendiamkan hatinya dari segala ilusi perasaan, emosi yang itu bisa jadi sebuah penghalang, ya, ambisius dan sebagainya. Itu nggak bagus, ya. Itu akan menjadi sebuah sampah di perasaan kita, di hati kita. Nah, kemudian ini mendiamkan
mulutnya dari kata-kata yang tidak penting, yang sia-sia, yang itu membuang-buang waktu. Kalau orang banyak berkata, di pikiran dan di hatinya tidak akan menemukan keheningan, tidak akan menemukan kediaman, diamnya dirinya. Bagaimana bisa menyentuh hati yang terdalam, menyentuh keheningan mutlak yang tersambut dengan keheningan mutlak di alam semesta. Itu. Dan terakhir adalah betah sinau. Orang yang pelaku awal spiritual harus betul-betul dia mau sinau kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, ya. Tidak boleh berhenti belajar, terus banyak membaca buku, banyak membaca alam, pengalaman dan sebagainya. Yang jelas mereka harus melakukan itu, ya, sinau, membaca, diskusi dan sebagainya. Jadi lakukan 5 hal ini kepada kalian para pelaku awal spiritual, pemula. Semoga ini bisa membantu Anda membangun diri Anda, melakukan laku spiritual, terus sampai kemudian Anda ini kemudian mendapatkan pencerahan, kecerahan pikiran, memiliki daya pikir, daya intelektualitas yang tinggi, dan memiliki pencerahan hati, memiliki ketajaman hati. Kelenjar pineal Anda, ya, kelenjar pineal gland Anda itu terbuka, lembut terbuka. Di mana letak kelenjar pineal ini? Terletak di antara otak hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Itu akan kemudian membuka dan membuat Anda semakin tajam, ya, firasat Anda, intuisi Anda, ya, mata batin Anda akan semakin terbuka. Itu salah satu dampak hasil dari Anda melakukan laku 5 ini, betah limo ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, jumpa lagi di video saya dengan tema yang lainnya. Assalamualaikum.